Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semua, hari ini kita akan membahas suatu materi yang cukup penting yang akan kita terapkan pada kehidupan sehari-hari, yaitu cara berpakaian dan berhias dalam Islam. Memahami ajaran Islam tentang pakaian dan hiasan yang sesuai adalah bagian penting dari pendidikan agama kita. Yuk, mari kita pelajari bersama dengan penuh sukacita bagaimana cara berpakaian dan berhias dalam Islam, sehingga kita hidup dengan koridor Islam dan sesuai dengan tuntunan agama kita. Mari kita pelajari bersama-sama. Teman-teman semua, perlu kita mengetahui dulu apa itu aurat. Aurat adalah bagian tubuh kita yang harus ditutupi sesuai dengan ajaran Islam. Menjaga aurat adalah bentuk penghormatan diri, ketaatan kepada Allah, dan tanggung jawab sebagai seorang muslim dan muslimah. Adapun aurat bagi laki-laki ialah dari pusar sampai lutut adalah bagian tubuh yang wajib ditutupi dengan pakaian laki-laki. Yang kedua, aurat perempuan yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan harus ditutup dengan pakaian yang sopan. Ini dia aurat yang harus kita tutup bagi seorang laki-laki dan perempuan sesuai dengan auratnya masing-masing. Selanjutnya teman-teman semua, setelah kita mengetahui tentang aurat, maka sekarang kita harus mengetahui pakaian yang diperbolehkan untuk laki-laki. Pakaian laki-laki muslim harus longgar, nyaman, dan mencerminkan kesederhanaan serta kesopanan dalam Islam. Bagaimana sih kategorinya? Yang pertama, pakaiannya harus longgar seperti baju koko, gamis, atau kaos longgar yang tidak ketat pada tubuh. Yang kedua, warna sederhana. Pilih warna putih, hitam, biru, hijau, atau coklat yang tidak mencolok, karena kadang warna yang mencolok tidak nyaman untuk dilihat. Yang ketiga, celana panjang. Celana panjang yang longgar sampai pergelangan kaki atau menutup lutut dengan baik, dan jangan sampai kita isbal, yaitu jangan sampai celananya laki-laki itu jangan sampai menutupi mata kaki, karena itu juga adab yang harus kita jaga dan tidak boleh dalam agama kita. Yang keempat, hindari perhiasan emas. Perhiasan emas tidak diperbolehkan untuk laki-laki dalam ajaran Islam. Secara mutlak, laki-laki tidak boleh memakai perhiasan emas untuk apapun, baik untuk gelang, apalagi yang selainnya. Selanjutnya teman-teman semua, terkait dengan pakaian yang diperbolehkan untuk perempuan juga ada kategorinya. Pakaian perempuan muslimah harus menutupi seluruh tubuh dengan indah, nyaman, dan menjaga kehormatan diri. Ada beberapa hal, yaitu yang pertama, gamis atau dress yang panjang. Pakaian yang menutupi dari leher sampai pergelangan kaki dengan longgar, tidak ketat. Bahan yang baik. Gunakan bahan yang tidak tembus pandang dan nyaman untuk aktivitas sehari-hari. Jangan menggunakan bahan yang panas. Dia khawatirkan akan menimbulkan keringat serta menimbulkan bau yang tidak sedap pada diri kita. Yang ketiga, jilbab yang tepat. Jilbab menutup rambut, leher, dan dada dengan rapi dan nyaman. Jangan menggunakan jilbab sebagaimana yang dicontoh ini. Dia itu melilit lehernya. Nah, itu harusnya jilbabnya diulurkan ke bawah sebagaimana gambar yang di bagian 3 pojok paling kanan. Selanjutnya, warna dapat bervariasi. Perempuan dapat mengenakan warna cerah atau gelap, asalkan tetap sopan dan sederhana. Tapi yang lebih dianjurkan adalah warna yang gelap, karena akan meminimkan atau tidak terlalu mencolok dan juga tidak membuat transparan dari bahannya itu. Selanjutnya teman-teman semua, bagaimana sih pakaian yang tidak diperbolehkan? Tadi kita sudah bahas pakaian yang diperbolehkan. Sekarang yang tidak diperbolehkan. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Hindari pakaian-pakaian berikut karena tidak sesuai dengan ajaran Islam dan nilai-nilai kesopanan. Yang pertama, pakaian ketat. Kita tidak boleh menggunakan pakaian yang ketat. Pakaian yang membentuk tubuh atau memperlihatkan lekuk tubuh tidak diperbolehkan. Misalkan pakai celana yang ketat. Kalau orang bilang celana pensil, itu ketat, celananya itu tidak diperbolehkan. Yang kedua, pakaian transparan, bahan tembus pandang
yang memperlihatkan tubuh di baliknya sangat tidak pantas. Misalkan kita memakai pakaiannya itu bisa memperlihatkan lekuk tubuh kita, bisa ya terlihatlah tubuh kita itu tidak diperbolehkan. Yang ketiga, celana pendek, celana atau rok pendek yang tidak menutupi lutut tidak sesuai ajaran Islam. Nah ini dia, jangan sampai perempuan juga ketika memakai rok maka harus diperhatikan, usahakan pakai celana panjang juga, dikhawatirkan akan tersingkap nanti kalau tidak memakai celana di dalamnya. Selanjutnya yang keempat, perhiasan emas. Ini khusus untuk laki-laki. Emas tidak diperbolehkan untuk laki-laki dalam Islam, hanya perak yang boleh. Maka laki-laki tidak boleh pakai cincin emas, tidak boleh ya. Yang terakhir, hiasan berlebihan. Pakaian dengan hiasan yang mencolok dan menarik perhatian negatif harus dihindari. Misalkan seseorang yang memiliki pakaian yaitu banyak manik-maniknya, banyak perhiasannya sana sini, maka itu bisa menimbulkan perhatian orang dan bisa menimbulkan juga orang itu hasad, dengki sama kita. Maka kita meninggalkan atau menghindari hal-hal yang seperti itu agar tidak terjadi keburukan pada diri kita. Selanjutnya teman-teman semua, ada berpakaian dalam Islam yang lain yang harus kita perhatikan. Ini adalah hal yang penting juga. Berpakaian bukan hanya tentang menutupi tubuh, tetapi juga tentang sikap dan niat kita. Berikut ada pada penting dalam berpakaian Islami. Yang pertama, kebersihan. Pakaian harus selalu bersih, wangi, dan terawat dengan baik. Jangan sampai pakai baju yang sudah ditumpuk dalam pakaian kotor, lalu kita pakai lagi, itu tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan tidak nyaman pada diri dan orang lain. Kemudian yang kedua, kesopanan. Selalu utamakan kesopanan dan kemuliaan saat memilih pakaian setiap hari. Jangan sampai memilih pakaian yang tidak senonoh, yang tidak elok untuk dilihat. Misalkan pakai baju yang compang-camping ataupun yang lainnya. Yang ketiga, kesederhanaan. Pilih pakaian yang sederhana yang tidak bermewah atau menunjukkan kesombongan. Nah ini nih, jangan sampai kita pakai baju malah untuk sombongkan diri, malah membuat kita berdosa. Yang keempat, niat baik. Berpakaian untuk menghormati diri dan Allah, bukan untuk pamer atau menarik perhatian buruk. Nah ini juga nih, ketika lebih diperhatikan lagi ketika ingin sholat. Maka ketika sholat kita harus memakai pakaian yang terbaik. Allah bilang, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, manusia, ambillah pakaian perhiasan kalian, maksud pakaian kalian ketika ingin menuju ke masjid. Kita sholat harus beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang terbaik. Dan Allah juga mengatakan walibasut taqwa dzalika khair, dan kepakaian ketakwaan itu adalah pakaian yang terbaik. Kita pakai baju koko, kita pakai jubah, itu adalah ketakwaan kita salah satunya, agar kita selalu identitas kita sebagai orang muslim terlihat seperti itu. Teman-teman semua, cara berhias yang sesuai untuk anak-anak, orang dewasa juga bisa nih, yaitu berhias dalam Islam berarti merawat diri dengan cara yang sederhana, bersih dan wajar tanpa berlebihan. Yang pertama, jaga kebersihan rambut. Keramas secara teratur, sisir rambut dan rawat dengan minyak rambut yang menyegarkan. Jangan sampai rambut kita rontok, karena itu dapat menimbulkan sesuatu nanti yang tidak diinginkan, entah itu menjadinya rambutnya tercecer kemana-mana ataupun yang lainnya. Yang kedua, potong dan rawat kuku. Kuku yang panjang dan kotor tidak higienis, tidak bersih. Potong kuku secara teratur dan jagalah kebersihannya. Dan ini juga salah satu di antara sunnah pada hari Jumat. Yang ketiga, gunakan minyak wangi secukupnya. Minyak wangi atau pewangi yang ringan membuat kita segar, tapi jangan berlebihan. Wanita jangan sampai menggunakan parfum yang terlalu menyengat, karena itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Cukup wangi yang tipis-tipis saja. Kemudian hindari make up berat. Anak-anak tidak perlu pakai make up, fokus pada kebersihan dan kerapihan alami saja. Ini juga berlaku juga untuk wanita yang lainnya. Jangan sampai saudari kita, ibu kita, bibi kita, tante kita memakai make up yang berlebihan, atau dia keluar rumah bersolek, itu kita harus segera tegur agar dia tidak berbuat dosa ketika dia di luar
di luar rumahnya. Nah, teman-teman semua, sekarang kita masuk pada kesimpulan materi kita pada hari ini. Menjadi anak muslim dan muslimah yang baik berarti menghormati diri kita sendiri dan menunjukkan ketaatan kepada Allah melalui cara berpakaian dan berhias yang sesuai ajaran Islam. Yang harus kita perhatikan ialah menjaga aurat. Menjaga aurat adalah kewajiban kita dan bentuk ketaatan kita kepada Allah yang maha baik. Berpakaian sopan membuat kita dihormati, dipercaya dan dicintai oleh keluarga dan lingkungan. Mulai dari sekarang praktikkan adab berpakaian dan berhias islami dengan penuh kesadaran. Ingat, pakaian kita mencerminkan keimanan, karakter, dan nilai-nilai yang kita anut sebagai muslim dan muslimah. Mari, jadilah teladan yang baik untuk teman-teman kita, karena Ustadz sering bilang, pembeda kita antara orang-orang yang mempelajari ilmu agama dan yang tidak mempelajari ilmu agama adalah adabnya. Salah satu adab ialah adab cara kita berpakaian. Apabila kita berpakaian dengan cara yang baik, maka orang-orang akan mengetahui bahwasanya kita ialah seorang penuntut ilmu agama. Tapi kalau kita keluar rumah pakai celana pendek, tidak pakai jilbab, maka kita tidak mencerminkan diri kita sebagai penghafal Al-Quran. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, menjaga aurat kita, baik di rumah ataupun di luar rumah. Terlebih lagi ketika di luar rumah. Mungkin materi kita pada hari ini hanya ini dapat Ustadz sampaikan. Semoga dapat dipahami dan diterapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Hadanallahu wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.